dengan NIM 6705200036 dari kelas D3TT4402. Ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai secara optik, yang dimana ini merupakan modul pertama dari praktikum pengenalan sistem komunikasi optik, yang juga merupakan mata kuliah dari sistem komunikasi optik. Sebelumnya kita pernah mendengar apa itu serat optik atau fiber optik kan? Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari serat optik itu sendiri. Nah, di sini serat optik atau biasa kita sebut atau bisa kita dengar juga fiber optik, yang dimana ini merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik. Ini digunakan untuk mentransmisikan data melalui media yang berupa cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat dan jumlah data yang sangat besar. Nah, di sini fiber optik itu dikembangkan pada akhir tahun 1960, yang dimana waktu itu terbuat dari bahan dielektrik dan berbentuk seperti kaca. Adapun perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa itu terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik, lalu akan disalurkan melalui kabel tembaga. Setelah sampai di tujuannya itu, sinyal tersebut akan diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan oleh transmitter. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi cahaya. Nah, sinyal tersebut akan melewati serat optik, dan setelah sampai di receiver atau di penerimanya itu, cahaya yang tadi diubah lagi menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan oleh transmitter juga. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu serat optik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari serat optik. Yang pertama itu, serat optik memiliki bandwidth yang sangat lebar sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar, lalu ukuran yang sangat kecil dan murah, sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Selanjutnya itu, isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh deru elektris maupun medan magnetis. Terus, isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya sehingga tidak akan ada kebocoran dari serat optik itu sendiri. Lalu serat optik itu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap gas beracun, bahan-bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam atau diinstalasikan di bawah tanah. Yang terakhir itu, susutan yang sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah penggunaan repeater. Selain kelebihan itu, serat optik memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga. Lalu relatif sulit saat instalasinya, karena sekarang itu lebih sering kita lihat atau lebih banyak juga yang mulai melakukan instalasi fiber optik di bawah tanah, jadi akan sedikit sulit dalam instalasi dan manajemen kabel tersebut. Lalu tidak dapat menyalurkan energi listrik, dan yang terakhir itu harga relatif mahal jika kita totalkan dari segala persiapan instalasinya. Oke, udah kelebihan, kekurangan. Selanjutnya itu mungkin struktur dari serat optik itu sendiri. Secara umum serat optik itu memiliki 5 bagian, dan jika kita lihat dari bagian dalam itu ada core atau inti kabel. Core atau inti kabel itu berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ke ujung yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada cladding atau selubung yang berfungsi sebagai cermin yang akan memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Terus yang ketiga itu ada coating atau pelindung, berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Lalu selanjutnya itu ada strengthening atau serat penguat. Strengthening ini berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus, dan serat penguat ini juga terbuat dari bahan yang seperti benang, tapi juga terbuat dari bahan serat kain sejenis benang, dan jumlahnya itu sangat banyak dan juga memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang terakhir itu ada jaket kabel. Selongsong kabel ini merupakan bagian terluarnya, yang dimana ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta di dalam itu terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Oke, selanjutnya saya akan
menjelaskan 3 jenis dari serat optik. Yang pertama itu ada single mode fiber atau SMF, yang dimana serat optik single mode ini memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Selanjutnya ada multi-mode fiber, yang dimana multi-mode fiber ini memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Dan yang ketiga itu ada graded index multimode, yang dimana core di sini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi itu terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core shading. Yang terakhir itu mungkin ada prinsip kerja dari serat optik. Bisa dilihat pada bagian berikut ini. Jika dijelaskan itu mungkin di sini dari sumber sinyalnya itu yang berbentuk sinyal listrik yang dikirimkan pada transmitter akan diubah oleh transducer elektrooptik atau dioda dan menjadi gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang cahaya ini ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Lalu, pada receiver ini, sinyal optik yang tadi diterima oleh receiver akan diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Nah, dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Nah, dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel, dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan satu atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Setelah saya menjelaskan sedikit mengenai serat optik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kritik dan saran juga kepada asisten praktikum di sistem komunikasi optik. Untuk kritik dan sarannya itu mungkin dalam pemberian modul itu bisa langsung dilampirkan di dalam modul yang telah dibagikan sebelumnya kepada peserta praktikum. Cuman jika memang seperti yang sudah dilakukan atau sudah direncanain sama asisten praktikum, yaitu untuk jurnalnya bakal di sounding saat jam praktikumnya, mungkin itu juga nggak apa-apa. Mungkin maksudnya itu jika orang yang nggak ikut praktikum akan sedikit ketinggalan info untuk jurnalnya, jadi mereka wajib ikut praktikum sampai selesai. Itu juga hal yang bagus menurut saya. Selanjutnya itu mengenai kritik dan saran, mungkin itu aja, atau yang nggak ada juga kritik dan saran yang akan saya beri lagi untuk praktikum pertama, karena dari praktikum pertama ini dari asisten praktikum sudah memberikan informasi dan juga melakukan praktikumnya dengan sangat bagus, sehingga informasi yang diberikan oleh asisten praktikum kepada peserta praktikum itu sudah diterima dengan baik dan sudah tersampaikan, dan dari pemaparannya juga sudah baik dan mudah dipahami, dan juga dari cara penyampaiannya, dari cara asisten praktikumnya melakukan pemaparan itu juga enak diterima dan bisa menerima dan bisa diterima baik juga oleh peserta praktikum. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada jurnal praktikum kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.